Juventus tundukkan Benfica. Spalletti tegaskan kemenangan ini pantas kami dapatkan. Juventus sukses melanjutkan kiprah positif mereka di fase Liga Champions 2025-2026. Bermain di Allianz Stadium pada laga dini hari tadi, Bianconeri menjamu wakil Portugal Benfica dan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan. Dalam pertandingan tersebut, Juventus keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. 2 gol Sinanya Tua baru tercipta di babak kedua melalui aksi Kefren Turam dan Weston McKennie yang memastikan 3 poin krusial tetap berada di Turin. Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Meski demikian, ia menilai pertandingan berjalan cukup seimbang dan tidak mudah bagi Juventus untuk mendominasi sepenuhnya. Saya pikir pertandingan ini berlangsung cukup berimbang, ujar Spalletti melalui laman resmi klub. Spalletti memuji organisasi permainan Benfica yang dinilainya tampil disiplin dan rapi sepanjang laga. Menurutnya, Juventus harus mengerahkan usaha ekstra untuk menembus pertahanan solid AS Aigers. Tidak banyak ruang yang tersedia di kotak penalti mereka, sehingga kami harus bekerja sangat keras untuk menciptakan peluang. Lanjutnya, ia juga mengakui bahwa Juventus mengalami sedikit penurunan dalam hal perebutan bola di babak kedua dibandingkan babak pertama. Namun, efektivitas di depan gawang menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Kami lebih sulitan merebut bola di babak kedua, tetapi kami tetap mampu mencetak 2 gol. Bahkan ada 1 peluang kami yang membentur tiang gawang, jelas Spalletti. Selain aspek teknis, Spalletti secara khusus mengapresiasi mentalitas dan semangat juang para pemain Juventus. Ia menilai timnya tidak pernah berhenti mencoba hingga akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Para pemain menunjukkan sikap yang sangat baik. Mereka terus berjuang sepanjang pertandingan dan tidak menyerah. Karena itu, saya rasa kami memang layak meraih kemenangan ini, tegas sang pelatih. Usai kemenangan di Liga Champions, Juventus kini langsung beralih ke kompetisi domestik. Bianconeri akan menghadapi tantangan berat di Serie A akhir pekan ini saat menjamu Napoli di Turin. Menghadapi salah satu rival papan atas Italia, Juventus bertekad melanjutkan momentum positif dengan kembali mengincar 3 poin demi menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Antar Juventus tumbangkan Benfica, Kefren Turam gantungkan mimpi juara Liga Champions. Kefren Turam menyuarakan optimisme tinggi usai membawa Juventus meraih kemenangan penting atas Benfica. Gelandang muda Bianconeri itu berharap timnya mampu melangkah sejauh mungkin di Liga Champions musim ini, bahkan menargetkan gelar juara di akhir kompetisi. Berbicara setelah pertandingan, Turam mengaku puas bisa menyumbangkan gol dalam laga krusial tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pencapaian pribadi bukanlah hal utama baginya. Menurut Turam, kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan sorotan atas gol yang ia cetak. Ia menilai keberhasilan Juventus mengamankan 3 poin menjadi fondasi penting dalam perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Hari ini saya berhasil mencetak gol, dan itu tentu menyenangkan. Tetapi yang paling penting adalah Juventus menang, ujar Turam. Lebih lanjut, pemain timnas Prancis itu berharap performa positif Juventus di Liga Champions bisa terus berlanjut. Ia menilai kepercayaan diri tim sedang berada dalam kondisi yang baik, terlebih setelah menumbangkan lawan kuat seperti Benfica. Ia juga menekankan bahwa mental juara harus selalu melekat pada Juventus, terutama ketika berlaga di kompetisi sebesar Liga Champions. Ia ingin timnya terus melaju hingga partai final dan keluar sebagai kampiun. Bermain untuk Juventus berarti selalu memiliki ambisi untuk menang di setiap pertandingan, termasuk di Liga Champions. Kami ingin melangkah sejauh mungkin dan meraih hasil terbaik, tegas putra legenda sepak bola Prancis, Lilian Thuram. Kemenangan atas Benfica membuat Juventus kini telah mengoleksi 12 poin di fase Liga Champions. Hasil tersebut menjaga peluang mereka untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Saat ini Juventus menempati posisi ke-15 klasemen sementara, dan hanya terpaut 1 poin dari Chelsea yang berada di peringkat ke-8. Dengan sisa pertandingan yang ada, peluang Bianconeri untuk menyalip The Blues dan mengamankan tiket otomatis ke fase gugur masih terbuka lebar. Jangan terlalu jadi anak baik, Spalletti beri peringatan keras untuk Jonathan David. Sepanjang musim ini, David telah mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 5 gol.
Catatan tersebut dinilai kurang memuaskan, terutama jika dibandingkan dengan angka expected goals miliknya yang mencapai 9,1. Tingkat konversi tembakannya pun masih berada di angka 13,9%, jauh dari standar penyerang utama Juventus. Spalletti mengakui bahwa David memiliki kualitas teknis yang mumpuni, tetapi menilai ada aspek mental yang masih perlu diasah oleh sang striker. David tahu bagaimana cara bermain sepak bola, ujar Spalletti kepada Amazon Prime Video. Namun, mungkin dia belum memiliki tekad dan kegigihan yang cukup, seolah setiap pertandingan terasa sama baginya. Dia punya aura anak baik, tetapi untuk level ini dia membutuhkan lebih banyak pengalaman dan determinasi. Disitulah dia harus berkembang. Situasi David semakin krusial menyusul absennya Dusan Vlahovic akibat cedera. Dalam kondisi tersebut, David dipercaya memimpin lini depan Juventus. Meski begitu, muncul laporan bahwa manajemen Juve tetap berencana mendatangkan striker baru pada bursa transfer bulan ini. Pada laga Liga Champions melawan Benfica, David sempat menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang. Beruntung bagi Juventus, kegagalan tersebut tidak berdampak buruk, karena mereka tetap meraih kemenangan 2-0. Meski tidak mencetak gol, David berkontribusi melalui assist untuk Weston McKennie yang membawa Juventus unggul 2 gol. Namun Spalletti menilai kontribusi tersebut belum cukup untuk menutupi kekurangan sang penyerang di aspek penyelesaian akhir. Sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tambah Spalletti. Sebuah pertandingan adalah kotak yang harus diisi dengan banyak hal. Jika tidak, lawan akan memaksa Anda bekerja sangat keras, terutama saat bertahan. Pernyataan tersebut menjadi sinyal jelas bahwa Spalletti mengharapkan David tampil lebih agresif, lebih lapar gol, dan lebih menentukan, terutama ketika Juventus membutuhkan sosok ujung tombak yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Direktur Juventus terbang ke Istanbul. Negosiasi En-Nesyri dengan Fenerbahce masuki tahap akhir. Juventus tampak serius dalam upaya memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer Januari. Laporan yang beredar pada Kamis mengonfirmasi bahwa Direktur Olahraga Juventus, Marco Ottolini, telah berada di Istanbul untuk menuntaskan pembicaraan terkait transfer striker Fenerbahce, Youssef En-Nesyri. Langkah ini diambil menyusul kebutuhan mendesak Juventus akan penyerang tengah baru. Absennya Dusan Vlahovic akibat cedera jangka panjang, ditambah situasi kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2025-2026, membuat manajemen Bianconeri bergerak cepat mencari alternatif di lini depan. Sebelumnya, Juventus sempat dikaitkan dengan penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Namun tuntutan harga yang diajukan klub Premier League tersebut dinilai terlalu tinggi dan berada di luar jangkauan finansial Juventus saat ini. Dalam kondisi tersebut, En-Nesyri muncul sebagai opsi yang lebih realistis. Penyerang timnas Maroko itu dikabarkan berpeluang meninggalkan Fenerbahce dengan status pinjaman, baik disertai opsi maupun kewajiban pembelian di akhir musim. Juventus disebut telah menjalin komunikasi awal dengan perwakilan sang pemain. Kehadiran Ottolini di Istanbul diyakini bertujuan untuk menggelar pertemuan langsung dengan En-Nesyri, agennya, serta pihak Fenerbahce, guna menyelesaikan detail kesepakatan, sebagaimana dilaporkan Calcio Mercato. Menurut laporan tersebut, Juventus diperkirakan akan mengeluarkan dana sekitar 5 juta euro untuk meminjam En-Nesyri hingga akhir musim 2025-2026. Sebagian besar biaya itu dialokasikan untuk menutup gaji sang pemain, yang kabarnya mencapai 8 juta euro per musim dalam kontraknya bersama Fenerbahce. Meski demikian, terdapat perbedaan sikap antara kedua klub terkait struktur transfer. Fenerbahce disebut ingin memasukkan klausul kewajiban membeli di akhir masa peminjaman, sementara Juventus dikabarkan lebih memilih opsi pinjaman tanpa komitmen pembelian permanen. Negosiasi pun masih terus berlanjut, dengan Juventus berupaya menemukan formula terbaik agar bisa memperkuat skuad tanpa membebani keuangan klub secara berlebihan.